Saya kira kalau Bapak Ibu sekalian melihat tema, ini tema yang luar biasa. Jadi bagaimana ideologi Pancasila itu akan terjawab? Kalau kita ini sebagai bangsa Indonesia harus dijawab dengan konstitusi. Harus dijawab dengan konstitusi. Itu yang pertama. Nah, bagaimana siapa pemegang konstitusi? Legislatif dan eksekutif. Itu. Nah, bagaimana sekarang legislatif dan eksekutif itu punya peran? Pasti partai politik punya peran. Nah, hari ini secara regulasi sebetulnya kita sudah dikebiri, partai politik kita ini sudah dikebiri, tidak punya peran yang luar biasa menurut saya. Partai politik ketika 5 tahunan ada pemilu, kemenangannya hanya, kalau legislatif ya, gawe nomor, sopo sing arep nyalon, itu saja. Karena apa? Karena proporsional terbuka menurut saya ini mengebiri partai politik, sehingga partai politik menurut saya hari ini ya nggak hebat-hebat amat. Ketika pemilu sudah selesai, siapa yang menentukan jadi dan tidaknya? KPU, bukan partai politik. Itu yang pertama. Ini nanti mungkin Pak Ari Sito untuk bisa menanggapi. Memang betul yang namanya Pancasila ini harus diformulasikan di anak muda. Lalu caranya gimana? Anak muda tidak tahu sejarahnya Pancasila. Pancasila itu tidak, anak muda hari ini tidak tahu. Sangkan paraning dumadi Pancasila nggak tahu dia. Nah, bagaimana dia bisa menghargai Pancasila? Maka Pancasila menurut saya hanya sebuah mantra tanpa makna. Pancasila mantra tanpa makna yang selalu diucapkan, maka berisik dalam narasi, bening dalam esensi. Itu yang terjadi. Maka posisi hari ini Bapak Ibu, kalau di pemerintah Kota Yogyakarta sudah saatnya ada konsolidasi 3 pilar yang itu partai sudah menginstruksikan, antara legislatif, eksekutif, dan partai. Yang mana sekarang struktural partai mesti dogrenengan, ini legislatif baru jadi menengahi, oh eksekutif biar kita berjuang baru gue rati karaoke, itu aja. Isunya hari ini begitu. Nah, bagaimana sekarang ada koordinasi partai, struktural partai, legislatif dan eksekutif, dan Kota Yogyakarta sudah pada saatnya untuk bisa bergerak dalam 3 pilar itu. Walaupun menurut saya ini juga belum berjalan betul. Nah, praktek politik yang harus diformulasikan di anak muda menurut saya ya kurikulum. Anak-anak muda di sekolah harus ngerti Pancasila. Kalau Pak Ari Sujito, ini sebuah kritik Pak Ari, bahwa partisipasi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta untuk kuliah nggak ada 10%. Tidak ada 10% orang DIY pengen kuliah. Pengen kuliah itu nggak ada. Partisipasinya masyarakat untuk kuliah itu nggak ada 10%. Orang DIY itu. Maka kemarin saya diskusi dengan Pak Wali ini, di DIY ini bukan lagi kota pelajar, kota belajar. Jadi kota belajarnya orang-orang luar untuk belajar di sini. Ini menjadi tantangan kita bersama teman-teman sekalian. Mengapa demikian? Apakah karena UKT-nya tinggi atau seperti apa? Nah, ini akan membuahkan sebuah kebijakan. Di UNY contohnya, karena saya mahasiswa UNY, 12.000 mahasiswa, nggak ada 500 orang D. Saya sering diundang di universitas untuk ngomong itu, saya selalu ngabsen Pak Ari, mana orang Papua, mana orang Kalimantan dan sebagainya. Pasti kalau ditanya orang Jogja asli, itu sedikit. Dan ini membahayakan sekali, bahwa yang namanya lembaga pendidikan pun sekarang sudah tidak mendapatkan trust dari masyarakat DIY yang katanya itu masyarakat kota belajar. Nah, ini akan menjadi evaluasi kita bersama. Nah, sekarang bagaimana konstitusi itu menghubungkan antara kebijakan
dengan persoalan di masyarakat yang kita selalu bobrok dengan data. Maka kalau Pak Hasto ini seneng bedah rumah, sebetulnya bedah rumah di kota Yogyakarta itu ada berapa sih yang harus dibedah? Ya kan? Data itu harus ada. Dan tidak mungkin Pak Hasto akan menyelesaikan sendiri dengan walaupun hari ini pakai CSR ya. Tetapi ketika bicara tentang APBD nggak mungkin. APBD 2 triliun di kota Yogyakarta, belanja pegawai dan belanja rutinnya sudah gede sekali, dan nggak mungkin akan mengakomodir itu. Maka paling dekat konsolidasi antara DPRD DIY dan DPRD kota itu penting. Maka Pak Eko, saya dikasih kesempatan dong untuk masuk di kota untuk bicara tentang itu. Di Pak Eko ini kan setiap tahun mesti bawa 8-7 miliar. Biar nak urunan 2 miliar go RTLH. Kan bisa untuk pakai. Tapi ini harus duduk bersama Bapak Ibu sekalian. Tanpa itu, teman-teman sekalian, ya Pancasila nih Pancasila tiap tahun. Itu aja. Maka saya kira, padahal menurut bangsa-bangsa di dunia ini yang namanya Pancasila itu mantranya orang Indonesia. Tapi saya katakan tadi, tapi mantra itu tanpa makna. Terima kasih. Betul tadi, ya, oke. Monggo Pak Hasto, kelihatannya harus dijawab dan. Oh Pak Ari dulu, oke, Pak Ari. Seberapa besar sebetulnya ruang bagi partai politik itu makin mengecil? Ya, sejak sebetulnya ketika politik itu diterjemahkan dengan secara praksis terjadi judifikasi, partai itu sekarang ini secara sistematis mengalami skill politiknya. Debat antar orang, kongres, munas atau apapun, itu jarang debat diskusi di komisi besar-besaran gitu. Paling tiba-tiba ada rekomendasi begitu. Tiba-tiba kalau ada debat itu tidak diolah diskusinya, itu lewat ADART dan seterusnya. Dilaporkan ke polisi, terus kemudian polisi selalu menyelesaikan konflik di partai. Banyak hal itu terjadi penumpulan dan kekhawatiran termasuk ketika interaksi partai politik di parlemen dengan eksekutif, itu juga terjadi teknokratisasi politik. Akibatnya skill politik kita itu secara bertahap dimandulkan, skill kita itu dibanalisasi, yang membuat orang itu seringkali sengketa itu sendiri. Nah, saya ingin kembalikan begini, kita perlu dorong repolitisasi demokrasi, jangan yudifikasi demokrasi. Nah, ini kan orang lagi galau nih, saya ketemu orang-orang entah itu politik sandra dan sebagainya, orang mau gini nggak berani, orang kayak gini-gini. Ini kekhawatiran yang direproduksi gara-gara skill politiknya tidak dinaikkan, atau ruang politiknya yang disebut tadi Mas Dwi, partai politik makin mengecil. Skill politiknya itu makin mengecil karena terjadi yudifikasi demokrasi. Oleh karena itu, makanya yang ingin tanyakan, tantangan ke depan itu harus ada repolitisasi demokrasi. Demokrasi itu ya politik sesungguhnya. Tapi sekarang kan disimplifikasi, demokrasi itu pilarnya hukum. Hukum dimanapun penting. Tetapi demokrasi itu ranah dan sejarahnya itu pada politik. Kalau politik itu tidak dibiasakan untuk bertarung, berdebat, nanti pelilih-pelilan itu biasa harusnya. Kita selalu muji-muji Soekarno, selalu muji Hatta, Tan Malaka, debat gini-gini. Tapi kita tidak praktekkan itu. Kalau rapat sidang komisi itu, jangan keras-keras loh, nggak enak itu. Bisa gitu, di mana-mana begitu, terutama di parlemen. Nah itu artinya harus dibiasakan. Debat nggak apa-apa. Kita akan tahu, kita itu akan tahu bahwa integritas politik itu akan diuji di publik. Nah kalau misalnya, gimana partai itu bisa melakukan pendidikan politik yang namanya idealnya kampanye itu ya 5 tahun. Bagaimana menghubungkan praksis keseharian itu dengan pemilu? Nah selama ini kan diputus. Makanya khawatir, wah aku itu udah mengorganisir dekat dengan rakyat, giliran pemilu dibomi kalah.
Karena apa? Karena pemilu diputus dengan politik keseharian. Makanya saya usul repolitisasi demokrasi itu mengajak masyarakat gimana cara mendidikan politik. Pendidikan politik itu tidak sekedar training, ngajak rakyat training, enggak. Politisi datang masyarakat dihubungkan nih, urusan ambulan, urusan ngurus tanah, urusan pelayanan publik, itu bagian dari pendidikan politik. Maka itu tugas kita, bangun itu fungsi representasi, repolitisasi demokrasi, dan perkuat itu citizenship. Saya agak galau karena sekarang ini media sosial, mohon maaf ya, media sosial kita itu terjadi kekumuhan luar biasa. Ruang publik kita kumuh. Hate speech, fake news, hoax itu gila-gilaan. Tapi pertanyaannya apakah hanya terjadi di kelas masyarakat bawah? Enggak. Elit pun juga, kampus pun juga begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat terobosan bahwa apa yang kita pikir itu prioritas buat negeri ini, soal pelayanan publik, soal kesehatan, soal ini budgeting cut, ini arahnya kemana nih? Kita ini tiba-tiba lewat gitu saja gara-gara kita disuguhi menu-menu, terjadi pendangkalan, lupa, itu tiba-tiba udah ketok, itu tiba-tiba ini gitu. Karena apa? Kita melotot di TikTok pun hanya umpatan-umpatan. Kita itu partai harus ngelit lewat demokrasi. Kalau enggak, orang tiba-tiba menggergaji dan tiba-tiba lupa, ini udah dekat pemilu, tapi tidak ada terobosan. Saya ingin katakan begini, Mas Dwi, mari kita hadirkan Pancasila itu dengan cara baru. Makanya saya usul dalam tulisan saya itu harus ada dialog lintas generasi. Ini kan sekarang ini ada gejala anak muda itu anonimus itu artinya mereka itu kadang-kadang nggak mau itu membuat identitas sendiri. Debat diskusi gitu itu pakai tutup masker itu. Tapi di luar di media sosial ngumpat-ngumpat. Gila itu, saya ngalami itu. Loh, kita itu dulu kalau debat ngadepi pemimpin kampus pun berani kita hadapi gitu. Enggak, sekarang tuh pakai masker gitu. Tapi di luar, ngumpat mendoxing luar biasa. Anonimus ini sebetulnya menjadi gejala. Tapi anak-anak sekarang banyak orang pinter, saya ingin cerdas ya. Tapi mentalnya gampang ceklek, gampang patah. Nah, itulah yang saya kira butuh dialog lintas generasi agar bukan sekedar romantisme masa lalu, generasi dalam makna tentang Pancasila, tetapi sejarah itu direaktualisasi, dikontekstualisasi agar anak muda itu memperoleh sesuatu dengan makna dan menerjemahkan buat masa depan. Itu kuncinya. Dan saya percaya, mari kita juga kampus itu jangan disibukkan. Kampus ini kan disibukkan urusan administrasi gara-gara kementerian. Ya urusannya itu, tanya itu Mas Badrul, urusannya administrasi. Kalau administrasi, mohon maaf, gak mari pinter. Kalaupun disuruh buat Skopus, nggak ada hubungannya Skopus itu dengan rakyat. Hubungannya hanya menjadi basis tangga bagi kenaikan kelas para intelektual. Maka itu tugasnya yang harus membumikan. Intelektual organik itu ditandai oleh kemampuan dia menerjemahkan dalam posisi dia untuk menjawab problem itu. Saya tidak mereproduksi narar kesucian, bukan. Tapi kita harus saling bersapa. Makanya saya setuju ketika Pak Hasto minta untuk menjawab soal sampah. Kami banyak orang-orang ahli sampah itu. Ini tantangan buat kita, ya. Dan kita recognize, termasuk mahasiswa. Kami dorong untuk membuat aktivitas-aktivitas yang langsung bisa bersinggungan dengan pada masyarakat. Biasakan kita debat, karena debat itu adalah mampu untuk membuat repolitisasi demokrasi. Ruang publik kalau tidak ada debat yang substansi, mengajak masyarakat itu mengangkat isu-isu yang sederhana ke publik. Dengan cara seperti itu orang langsung nyetrum. Dengan cara seperti itu kita bisa merebut wacana, merebut ranah, merebut arena. Dengan cara itu pula demokrasi bisa diselamatkan. Gitu Mas Dwi. Ya, terima kasih Pak Dwek ya. Beberapa hal yang sifatnya praktis, teknokratis, mungkin juga birokratis saya tangkap, dan memang apa yang disampaikan Pak Dwek bahwa sinergitas antara
kabupaten, provinsi itu menjadi penting sekali. Ini mumpung ada teman-teman dari fraksi dan juga ada Pak Eko, Pak Dwe dan yang lain-lainnya. Ini pengalaman saya ya, bahwa kebutuhan dasar masyarakat itu pemerintah itu kalau memenuhi itu paling-paling 30%, ya. Sehingga sisanya itu memang harus dipenuhi oleh masyarakat sendiri. Nah, bagaimana kita mampu mengorkestra masyarakat untuk bergerak, kemudian bisa saling bergotong royong untuk memenuhi kekurangan itu. Aslinya sebetulnya sampah itu saya yakin pemerintah hanya akan mampu mengcover 30% budget dari seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk mentransport sampah dari produsen sampai di tingkat hilir sekali itu. Harus yang 60-70% pasti dengan kekuatan gotong royong. Nah itulah makanya kemudian saya kemarin sering usul juga bagaimana ya kalau politik anggarannya itu kemudian juga menggerakkan padat karya, menggerakkan gotong royong itu. Karena dengan menggerakkan padat karya dan gotong royong, anggaran itu menjadi stimulan, itu menjadi stimulan, dan itu menjadi praktek Pancasila yang baik kalau menurut saya. Ketika keadaan seperti sekarang ini penganggurannya bertambah, kemudian saya merasakan betul bahwa di kota ini pengangguran cukup tinggi dan selera pekerja di kota itu cukup rendah. Kalau ditawari untuk menjadi kasir di sebuah toko yang mapan, lebih baik dia jadi tukang parkir, ya. Nah ini fenomena yang sebetulnya sangat menyedihkan Pak. Oleh karena itu politik anggarannya izin untuk bisa ini Pak, untuk pro dengan padat karya, mendeliver finansial kepada banyak orang itu menjadi bagian yang penting rupanya. Mungkin ini bagian yang pragmatis sedikit dari sisi kebijakan, tetapi ini situasional Pak, bahwa kondisi sekarang banyaknya pengangguran harus kita seperti itu. Nah barangkali sambil menyelam minum air, ketika kita punya anggaran yang akrab dengan pengangguran dan padat karya, kemudian itu kesempatan untuk ya tadi bahasanya Pak Aris Cito adalah merepolitisasi demokrasi. Dalam hal ini ya kita sambil ya melakukan gerakan politisasi demokrasi di situ, memberikan suatu pelajaran bahwa kita bergotong royong dengan kontekstual terhadap kondisi situasi kemampuan ruang fiskal sekarang. Mungkin itu yang saya tanggapi dari Pak Dwe. Terima kasih. Ya.